Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan sama Allah ya untuk menimba ilmu pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Iya, dipimpin teman-temannya berdoa ya. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang absen hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir Hadir semua. semua, Bu. Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit ya. Ya, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, sebelumnya kemarin itu kita bahas materi tentang apa ya minggu kemarin? Rukun Islam. Rukun Islam. Iya, benar sekali. Nah, sekarang ya sebelum kita belajar, sampah-sampah yang ada di sekitar tempat duduknya dibersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita akan lanjut belajar. Ada? Tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, sekarang kita akan belajar materi tentang kemunduran umat Islam. Lebih tepatnya pada faktor-faktor kemunduran umat Islam. Nah, sini Islam setelah masa kejayaannya di masa lalu, di zaman Nabi, di zaman khalifah-khalifah, itu sekarang mengalami kemunduran. Ada yang tahu faktor-faktor kemunduran umat Islam itu apa? Enggak ada yang tahu. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke faktor-faktor kemunduran umat Islam, jadi Islam itu dahulu adalah agama yang paling jaya di masanya. Nah, sebagian dunia pernah dimasuki Islam dan khalifah-khalifahnya pun menguasai peradaban Islam di dunia. Islam sendiri berkembang di Indonesia sudah lama dan Indonesia adalah salah satu negara yang penduduk muslimnya itu terbanyak di dunia. Dan Islam pula adalah agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Nah, ditandai dengan apa saja sih kemajuan Islam pada saat itu? Yakni salah satunya adalah munculnya para ilmuwan-ilmuwan yang berpengaruh di dunia. Salah satunya ada Ibnu Sina yang terkenal di bidang kedokteran. Sini pada saat ini Islam pun mengalami kemunduran. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam saat ini? Ada 4 faktor. Yang pertama ada bahwa penganut umat Islam ini jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini poin yang pertama. Sini kenapa? Karena pada zaman dahulu, pada zaman khalifah-khalifah sebelumnya, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman hidup mereka. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah ini ditemukan hukum-hukum seperti hukum pernikahan, hukum peperangan, dan lain sebagainya. Sekarang, boro-boro Al-Quran menjadi pedoman hidup. Membacanya saja banyak orang yang tidak paham, tidak tahu. Apalagi menghafalnya. Walaupun menghafal itu hanya sekedar hafalan saja, tidak dijadikan pedoman dan diimplementasikan kepada kehidupan. Yang kedua ada taklid atau ikut-ikutan. Di sini karena umat Islam tidak memiliki nilai dan tidak memiliki prinsip-prinsip kehidupan, jadi di sini umat Islam sekarang hanya ikut-ikutan ulama, ikut-ikutan ustadz tanpa membaca ilmu-ilmu dari buku-buku yang telah ada, yang telah ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, jadi mereka merasa bahwa oh iya ini aliran saya yang paling benar. Yang satu merasa oh ini aliran saya yang paling benar, tapi tidak tahu ilmunya. Yang ketiga, ada yang bisa baca ini apa? Terjadi perpecahan di kalangan umat. Di kalangan umat, iya, terjadi perpecahan. Sekarang tugas kalian adalah
cari materi faktor-faktor kemunduran umat Islam yang poin ketiga dan keempat ya. Poin ketiga dan keempat kalian cari materinya, nanti hasilnya kalian bacakan di depan teman-teman kalian ya. Siap? Siap. Ya. Sekarang cari materinya ya. Ini bukunya. Skip. Ya. Sekarang sudah dicari materinya? Sudah, Bu. Ya, siap dipresentasikan? Siap. Ya, coba. Poin ketiga dan keempat dipresentasikan. Siapa yang mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini baca dulu ini apa ini? Yang poin ketiga, terjadi perpecahan di kalangan umat. Ya. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyaknya organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan karena umat sekarang ini tidak punya nilai konsep persatuan dan kesatuan, fikrah pemikiran, dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. 4. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Ya. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka itu dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Iya. Tepuk tangan untuk kawannya. Nah, jadi setelah kita membahas tentang faktor-faktor kemunduran umat Islam pada masa sekarang ini, kalian akan ibu tugaskan. Nih, kita evaluasi ya hari ini. Ini kalian aku kasih soal. Nih satu-satu dikerjakan, nanti dikerjakan, ambil ya satu-satu ya. Dikerjakan di buku masing-masing ya, nanti kumpulkan ke ibu. Oke. Sekarang dibaca-baca dulu, dibaca-baca buku cetaknya, lalu dikerjakan ya nanti ya. Waduh, waktu kita ternyata sudah habis ya. Jadi untuk evaluasinya dikumpul minggu depan ya. Ya, Bu. Iya, dikumpul minggu depan sudah ada di meja ibu. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian karena waktu kita udah mepet habis. Jadi jangan lupa ya, ini faktor-faktor kemunduran umat Islam. Tadi ada 4 poin. Ya, yang pertama apa? Jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, taklid atau ikut-ikutan. Yang ketiga, Terjadi perpecahan di kalangan kalangan umat. Yang keempat, pertempuran hak dan batil. Iya. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Nah, evaluasinya jangan lupa dikerjakan. Nah, sebelum kita tutup, Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada Allah mohon ampun. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan.